Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya sobat-sobat semua, dimana pengalaman ini sudah saya buktikan bertahun-tahun ya. Jadi bagaimana cara memperbaiki baterai yang tidak bisa dicas, boros, dan tentunya yang paling menonjol sekali yang ingin saya share di konten ini yaitu baterai kembung ya. Tentu untuk kembungnya bukan kembung yang mau pecah itu ya, tentu tidak bisa. Jadi kembungnya itu sifatnya masih umum ya, agak-agak sedikit nggak melampaui batas. Jadi kalau di baterai tanam itu ada ya Xiaomi, ya itu kan sering ya baterai itu kembung sampai mau meledak ya, itu nggak bisa, itu tetap harus diganti. Nah untuk ini, trik ini itu kembung yang memang sifatnya masih wajar gitu loh. Biasanya kembung juga membuat baterai HP itu jadi boros ya. Nah sekarang saya akan memberikan ya sedikit materi bagaimana sih ya ciri-ciri baterai normal ya. Umumnya di baterai HP itu 3,7 sampai 4,2 volt ya untuk tegangannya. Itu sifatnya umum. Ada yang di bawah itu ada ya. Nah, seperti ini kita cek ya. 3,8 ya. Nah, itu bagus kan? 3,8. Nah, itu berarti baterai ini bisa dinyatakan aman. Dari segi fisiknya meskipun warnanya sudah pudar, tetapi ini belum kembung ya sobat-sobat semua. Nah ini bisa kita buktikan di meja lalu kita putar. Kalau dia mutarnya itu enggak banyak, langsung berhenti, ya itu tandanya masih rata kan, seperti itu. Oke, coba kita gunakan Mister Desktop ya. Ini kan baterai dari HP-HP rongsok ya. Kita coba saja. Tujuannya itu untuk mengetahui sih berapa persen ya cas yang ada di baterai ini. Nah itu bisa dilihat ya, 50% ya sobat-sobat semua untuk isi dayanya, daya baterai ini. Nah itu ciri-ciri baterai HP yang masih dikatakan normal ya, meskipun dilihat dari fisiknya sudah termakan usia, tetapi ini masih normal dan masih sehat ya. Karena dari bentuk fisik itu tidak mempengaruhi ya. Yang penting kan elemen yang ada di dalamnya. Nah ini kebetulan saya ada baterai yang agak-agak kembung ya. Agak kembung ya. Ini yang bisa diterapkan. Jadi jangan salah penafsiran. Nanti baterai udah mau meledak itu, lalu sampean pakai cara ini ya, nggak bisa. Ini baterai HP yang memang kembungnya itu sifatnya umum ya, sifatnya umum, masih sedikit sekali gitu. Nah ini kan agak-agak kembung ya. Nah ini baterai ini dari rongsokan juga. Kita akan cek apakah masih bisa dipakai atau tidak gitu kan, apakah masih bisa dicas atau tidak kan, seperti itu. Kalau tidak bisa dicas, biasanya baterai itu mati suri ya sobat-sobat semua. Nah ini kan kembung tuh, nah bisa dilihat kan muter. Kalau kita putar, dia mutar, nggak langsung ngerem seperti yang masih rata tadi. Nah itu ciri-ciri baterai kembung gitu. Bahkan teori ini yang akan saya praktekkan, makanya tonton video sampai akhir untuk menangani baterai boros dan kembung yang masih dibilang normal ya, dalam kategori normal kembungnya. Itu saya pernah work it ya di baterai laptop. Seperti apa caranya ya, tonton aja video ini ya, karena ini pembahasannya emang lumayan lama agar pemula itu paham. Nah ini kita gunakan multitester digital untuk mengetahui nilai resistansinya biar lebih jelas ya. Nah untuk setelannya itu bisa disetel di DC, lalu ukur ke atau arahkan ke 20 volt ya. Seperti biasa untuk yang kutub positif kita arahkan di kutub positif ya, untuk kabel di multitester digitalnya yang negatif ya ke negatif, hanya seperti itu saja ya. Nah ini
Coba kita coba. Nah, itu kan bisa dilihat ya sobat-sobat semua, dia tidak mengeluarkan nilai ya. Nah, tidak bisa, tidak keluar nilai. Itu tandanya kan baterai ini itu mati suri ya, tandanya mati suri. Coba kita cek menggunakan Mister Desktop ya, apakah keluar tanda-tanda gambar baterai. Nah, tidak ada. Nah, ini biasanya itu cuma mati suri, jadi jangan dibuang dulu ya sobat-sobat semua. Nanti kita akan bahas triknya ya. Nah, itu nggak ada gambar ya. Oke, bagaimana triknya? Kita akan menggunakan power supply. Nah, metode menggunakan power supply ini populer disebut dengan kejut baterai atau kejut arus baterai ya. Kenapa dikejut? Karena untuk voltnya kita akan naikkan ya, sampai volt juga boleh, sampai 12 volt boleh ya. Yang terpenting jangan lama, jadi 2 detik angkat, 2 detik angkat gitu ya. Kalau lama meledak. Jadi untuk membangunkan ya elemen-elemen yang memang di dalam baterai itu mati suri ya. Karena memang mungkin karena ini saya ambil dari HP-HP bangka ya, rongsokan, karena nggak pernah dicas waktu yang sangat lama, jadi elemen-elemen yang ada di dalamnya itu mati atau sudah tidak bisa dialiri oleh arus ya. Nah, metodenya awas terbalik ya. Jadi yang kabel dari power supply yang positif ya kita arahkan ke kutub positif di baterai, dan yang negatif ya ke kutub negatif di baterai. Jadi jangan sampai salah, kalau salah rusak nanti. Nah, biar lebih mudah kita jepitkan saja di pinset ya, karena kita akan kejut. Nah, lihat ya. Nah, seperti ini teorinya. Nah, itu ya 45 detik angkat. Nah, ya kan. Nah, seperti itu angkat. Jadi untuk ngejut elemen yang ada di baterai yang sudah mati suri ya, karena faktor usia yang memang tidak pernah digunakan. Nah, seperti itu. 3-4 detik angkat, 3-4 detik angkat. Jangan waktu lama. Kalau waktu lama jebol baterainya ya. Bukan membaik malah memburuk ya. Jadi pakai teori. Nah, itu angkat lagi, kejut lagi, angkat lagi. Nah, jadi seperti itu saja. Oke, saya rasa sudah cukup ya sobat-sobat semua. Nah, kalau sudah, ini perhatian ya, jangan sampai lupa dikembalikan lagi ke nilai 3,6 volt. Kalau sampai lupa, sampean ukur buat HP, wafat HP. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi ketika digunakan power supply untuk kejut baterai, silahkan kembalikan lagi ya voltasenya ke 3,7, biar ketika untuk mengecek HP masih bisa. Oke, mantap jiwa membahana ya. Itu bisa dilihat ada gambar baterainya ya sobat-sobat semua, dan ini dinyatakan positif bisa dicas. Nah, masalah untuk tidak bisa dicasnya sudah kelar. Nah, sekarang coba kita cek setelah kita kejut baterai, apakah mengeluarkan nilai atau tidak gitu kan. Biasanya kan baterai itu untuk HP-HP tertentu ada yang sulit ya sobat-sobat semua dicarinya. Nah, metode ini bisa digunakan kalau memang baterainya masih bagus ya. Oke, keluar nilai ya 2,8. Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa setiap baterai itu berbeda-beda, tetapi umumnya tegangan kerja di baterai HP itu 3,7 sampai 4,2 volt. Itu umumnya, tetapi tidak semua. Nah, itu ya, paham ya. Oke, itu sudah mengeluarkan nilai ya sobat-sobat semua. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bereksperimen, karena ini memang sudah saya buktikan sendiri. Siapkan plastik ya sobat-sobat semua. Kita akan buntel ya, atau kita akan bungkus baterainya menggunakan plastik, dan jangan sampai plastiknya itu bolong. Nah, itu ya, jangan sampai plastiknya bolong. Jadi serapat mungkin ya, double boleh, lebih bagus di double ya. Nah, ini pakai plastik setengah kiloan ya, enggak apa-apa ya. Ya disesuaikan dengan ukuran baterainya ya, dirapihkan
kan dilipat-lipat seperti ini kan bisa. Lalu selanjutnya kita akan ikat dengan karet ya. Tujuannya ya ben ora pudar apa ben ora begar ya baterainya, plastiknya ya. Jadi kalau nggak dikareti ya nggak bisa, biar rapih ya. 3-4 boleh ya, selera 3-4 boleh. Ini kan hanya sebagai contoh saja. Nah, kurang lebihnya seperti ini, dan dipastikan memang benar-benar rapat ya sobat-sobat semua. Jangan sampai ada yang bocor, itu kuncinya, atau berlubang ya plastiknya, karena itu akan membuat tidak rock ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan masukkan baterai ini ke dalam kulkas. Wow. Isine guys yo kayak iki mai bojo iki apa-apa dilebokne. Nah, ini ya, ini udah dibungkus, lalu kita masukkan saja ya di kulkas. Bagusnya itu di freezer ya. Kalau sampean punya freezer, bagusnya di freezer. Biarkan sampai jadi es. Semakin lama semakin bagus. Tetapi di konten kali ini karena sebagai contoh, saya akan uji saja di 1 hari. Tetapi kalau 1 hari tidak maksimal, sobat-sobat semua bisa 2, 3, 4, 5, seminggu, sebulan lebih bagus. Kalau udah parah, nah sebulan. Intinya sampai jadi es dia, nggak masalah, nggak ngerusak, justru malah rock it ya. Oke. Sekitar 1 malam 1 hari ya, 1 hari 1 malam ya, sudah saya kulkas yang kemarin itu. Nah, sekarang kita akan coba ditilii. Kita akan lihat ya bagaimana perubahannya di dalam kulkas ya. Oke, coba kita lihat ya sobat-sobat semua. Waduh, nang endi ki glundunge iki? Oh ya, ini. Wow, dingin guys. Tapi belum jadi es ya sobat-sobat semua. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau memang nggak maksimal 1 hari, bungkus 3, 4, 5 sampai setengah bulan ya, bagus. Bahkan sampai membeku, sampai keras pun tidak masalah. Justru itu yang lebih bagus ya. Apabila menemukan baterai laptop ataupun baterai HP yang memang sulit untuk dicari ya, maka silahkan lakukan metode ini. Biasanya saya uji coba dulu di baterai laptop. Itu baterai laptop setengah jam udah ngedrop ya. Saya kulkas selama 1 bulan itu baterainya, sampai jadi esnya itu benar-benar membatu. Itu ketika saya cas itu kuat 1,5 jam loh. Bayangkan 1 jam sendiri loh naiknya. Jadi kalau sudah ya dilap saja ya sobat-sobat semua. Terus timbul pertanyaan, apa nggak konslet mas karena basah? Enggak ya, karena kita lap saja. Kita lap bekas embunnya ya. Ya kalau ademnya sih masih adem, enggak masalah itu. Nah, ini kita bersihkan. Oke, sekarang kita coba ya, atau kita akan telusuri. Kemarin itu sudah saya kejutkan baterai ini sebelum di kulkas. Nah, apakah kulkas itu merusak baterai atau tidak? Oke, sekarang kita buktikan. Kita akan cek kalau masih ada nilai. Nah, berarti di dalamnya itu menyimpan arus atau tegangan baterainya. Oke, kita cek. Kalau memang sistem dinginnya kulkas itu merusak. Oke, kita cek nih ya. Nah, itu bisa dilihat kan, nggak merusak. Dia tetap ada tegangannya meskipun belum dicas loh ya. Padahal ini sudah mungkin bertahun-tahun ya nggak digunakan kan, karena sampai elemennya itu tidak bisa lagi menampung arus kan, seperti itu. Kemarin kan hanya dikejut saja kan, belum dicas loh ya, belum dicas. Nah, ini kita coba ya untuk lihat detailnya menggunakan Mr. Desktop lagi. Kita coba, ataukah masih ada gambar baterainya atau lambang gambar baterai. Kalau dia muncul di Mr. Desktop gambar lambang baterai, nah seperti ini, itu tandanya yakin positif bisa dicas. Oke, kita akan coba nih ya. Kita akan coba. Ini silahkan diterapkan ya, atau dipraktekkan di laptop boleh ini. Serius ini rock ya.
Nah itu bisa dilihat kan, jalan ya sobat-sobat semua. Karena memang ini cuma 1 hari, saya rasa nggak optimal. Bagusnya itu minimal 3 hari sampai 4 hari ya, itu minimal. Kalau pengen lebih bagus ya itu sampai 1 bulan pun nggak apa-apa ya, khususnya di baterai laptop. Nah itu tadi ya sobat-sobat semua, pengalaman otodidak Bang Teksir yang memang sudah Bang Teksir uji coba sendiri. Sampai saat ini baterai laptop itu masih ada ya. Oke, tetap semangat untuk pemula. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.